Yang kalian lihat apa sekarang? Ada nggak gambar lapangan sepak bola? Bola ada, Bu, ada. Ada. Ada lapangan sepak bola ya? Benar nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kita di sini akan menyamakan satu persepsi dulu untuk masuk ke materi berikutnya ya, atau ke penjelasan berikutnya. Kita harus satu materi dulu, pemahaman dulu. Di situ kalian akan menjelaskan atau memahami hakikat keliling pada sebuah lapangan sepak bola. Ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak mengenai apa yang kalian lihat, ya apa yang kalian baca saat ini? Halo? Dengan suara ibu kan? Iya, Bu, dengar. Dengar, Bu, dengar. Silakan, ada yang mau ditanyakan mengenai lapangan itu? Boleh misalkan, Ibu kenapa sih itu lapangannya kok begitu gitu kan? Ibu itu lapangannya bentuknya apa? Bebas terserah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan Ibu kasih waktu untuk 1 menit kalian suatu pertanyaan atau memahami sesuatu atau nggak paham nih mengenai bacaan yang di sebelahnya itu kan ada bacaan dulu kan? Silahkan kalian bikin suatu pertanyaan atau sesuatu hal yang memang kalian tidak paham, silahkan kalian lontarkan nanti. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas ya. Bu, maaf, ini gambar di layar saya masih gambar yang pertama. Kenapa saya? Oh, masih tampilan pertama? Iya, Bu, sama, Bu. Juga tampilan. Oke, coba Ibu ulang lagi ya. Ibu stop dulu. Coba. Oke, coba Ibu ulang lagi ya. Ibu share. Ini kelihatan ya kalau begini ya? Ya, Bu, kelihatan, Bu, kelihatan. Bentar. Ibu stop dulu. Udah, Ibu stop dulu ya, maaf. Harus di stop dulu. Yang kalau begini malah jelas ya, kelihatan ya. Udah, Bu, foto dulu. Jelas, Bu. Jelas kelihatan. Oke, sip. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, berarti gambarnya kecil ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian jelas aja. Nah, Ya, Bu. lagi ya, silahkan kalian perhatikan dari gambar berikut ini ya kan. Setelah itu kalian baca juga keterangan penjelasannya gitu kan. Apabila kalian berdiri di titik A, kemudian mendapat perintah untuk mengelilingi lapangan, coba kalian berpikir dan menjawab pertanyaan berikut. Nah, Ibu beri kesempatan kalian untuk menjawab boleh. Kalau kalian mau dipertanyakan juga boleh. Ibu kasih waktu kalian 1 menit. Jangan lupa untuk menjawabnya atau untuk berbicaranya. Sebutkan nama sama kelas ya. Paham ya? Oke, ada nggak yang mau dipertanyakan? Ada nggak yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Halo, dengar Ibu? Ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada yang mau bertanya ya? Sekarang Ibu mau tahu nih jawaban kalian. Ada berapa jalur yang dapat kalian tempuh? Kalian nih ceritanya, kalian sedang olahraga. Terus kalian itu diperintahkan, coba kalian lari mengelilingi lapangan. Sekarang Ibu mau bertanya sama kalian, ada berapa jalur yang dapat kalian tempuh untuk lari mengelilingi lapangan?
Berapa? 4. Bener gak, Bu? Coba 4, sebutkan Bu. namanya siapa? Namanya siapa dulu? Sorry. Nama siapa? Selomita Cinawa. Siapa? Selomita Ocinawa. Oh, Oci. Apa nih? Oci. Oh, Oci 7M ya? Ada berapa, Ci? 4. Ada 4. Oke, sip. Oci ada 4 ya. Ada option lain, pilihan lain? Ibu tidak menanyakan sesuatu lagi. Sebutkan dengan benar. Ibu tidak meminta kalian menyebutkan dengan benar, tetapi ibu ingin tahu jawaban kalian. Apabila kalian disuruh berlari mengelilingi sebuah lapangan seperti gambar ini, kira-kira ada berapa jalur yang dapat kalian tempuh gitu? Ada opsi lagi? Kira-kira berapa? Jangan takut. Kenapa kalian takut menjawab? Bu, Berapa? sorry. Berapa? Apa? 4. Oke, ada 4 lagi. Siapa itu yang menjawab 4? Siapa? Yang jawab 4 lagi ada nggak? Ini kenapa pada diam semua? 6 Bu, 6. Kenapa saya? 6 Bu. Ada 6. Siapa namanya 6? Fariza Bu, Fariza. Fariza. Kelas berapa? Kelas 7L Bu. 7L. Ada lagi? Ada lagi? Ada nggak? Yang lainnya memperhatikan atau tidur nih? Jangan-jangan kalian semua tidur. Gimana sih? Kita hanya sebentar kok, Say. Kalau kalian menjawab dengan benar, menjawabnya dengan seperintah apa yang ibu perintahkan kalian langsung menjawab, insya Allah akan cepat juga kita selesainya. Oke, jadi ibu skip ya. Oke, kalau misalkan tidak ada atau malu menjawab, oke, nggak masalah ya. Lain kali jangan pernah malu-malu, karena ada pepatah bilang, malu bertanya sisa di jalan. Kalau kalian membiasakan diri untuk malu, maka kalian tidak akan berkembang. Ilmu itu bisa kalian dapat membaca sendiri, tetapi juga kalian bisa dapat dari bimbingan. Nah, kalau kalian misalkan diminta untuk coba kalian pikirkan apa yang kalian pahami mengenai sebuah gambar ini. Coba kalian sebutkan lintasan bagaimana, apa lintasannya ada berapa. Kalian diam aja, nggak mau berusaha untuk berpikir atau kreatif, maka kalian akan membuat pemikiran kalian itu menjadi sempit. Paham? Oke? Paham ya? Paham nggak? Paham Jadi Bu. walaupun benar atau salah, kalian harus tetap berani menjawab. Karena jawaban kalian itu lebih bagus daripada kalian diam. Ya? Oke. Sekarang lanjut ya. Tadi kan ada yang ngejawab si Oci nih. Oci ngejawab 4 gitu kan. Ada berapa sisi yang kamu lewatin nih Oci kalau kamu menyebutkan 4? Kalau enggak misalkan satu sisi deh, kamu misalkan mau nyebutin satu, misalkan dalam satu mengelilingin kamu ngelewatin berapa sisi? Berapa Ci? 4. Ya 4 lewat mana aja Ci? A. Hah? Terus? Mana A? A. A kemana? A, B, C, Sama D. B sama BA ya? Kembali ke sini lagi ya? Iya. Oke, berarti si Oci ini ceritanya jaraknya dari A, ya kan? A, ya ke sini ya, berarti A. Oke, warnanya coba ibu ganti lagi. Oke, berarti kamu dari A, B, A, dari A, B. Jadi gini, sisi kan sebuah garis ya, sebuah garis bukan sebuah titik. Jadi kalian kalau menyebutkan berarti bukan A-nya doang, tapi A, B ya. Berarti dari A, B,
ya kan? BC, terus lanjut juga dari C, CD, terus DA. Oke. Sekarang Ibu mau nanya sama Fariza. Fariza, kira-kira sisi mana yang kamu lewatin kalau kamu disuruh lari sama guru? Coba kamu lari mengelilingi lapangan, sisi mana yang kamu tempuh? A, B, A, B, A, D, A, D, gimana? E, A, B apa? D, Terus? A, D, D, ke A, terus ke B, C, D, C, D, ya? D, A, B ke D. Oke, opsinya oke, bagus sekali ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang mau menjawab pertanyaan Ibu dan punya pendapat. Yang lainnya nggak masalah bagi Ibu, kalian semua hebat. Tidak ada anak yang tidak bisa, tetapi cuma satu kalian tidak mau berusaha, hanya seperti itu ya. Oke, ini sebabnya di sini ya. Ibu misalkan gambar Ibu di sini, Ibu di sini ya. Terus habis itu Ibu ini lari gitu kan, Ibu lari. Kalau ibu lari, kira-kira ibu tuh kelilingnya kemana? Gimana? Nah, ini kan ibu ya, ibu lari ke sini ya, lari sih ke sini, ibu larinya ke sini. Kelihatan nggak ibu lari? Ibu lari ke sini kan? Lihat nggak? Nggak lihat. kurang jelas, Bu. Jelas, Bu. Lihat ya. Burem, gambarnya burem. Oh, gambarnya buram. Nih, ibu lari nih ke sini nih. Ayo lari ke situ. Yang merah ya, Bu? Ya, yang merah ini ibu lari begini kan nanti. Kira-kira ibu lari. Lari itu bukan AB, bukan A ke B, tetapi jaraknya ibu, garisnya ibu namanya garis AB atau garis AB atau garis A atau garis B. Ibu tanya. Ibu lari begini nih. Ibu tanya sama kalian. Ibu lari dengan garis AB atau garis A? Garis apa? Garis AB. Iya, yang namanya garis itu bukan satu huruf, tapi dua huruf. Ya, jadi ibu bilang lari, berarti larinya itu berarti namanya garis ini namanya garis A, B. Karena itu kan sama kalian. Ibu ini kalau disuruh lari, ibu belok ke sini, belok ke sini, belok ke sini. Ya kan, belok ke sini. Atau ibu lurus ke sini, ke C, BC. Nih, melalui garis BC. Ibu tanya. Gimana? Ibu garis mana? Lanjut ke garis BC. Ibu lari garis ke BC, ya kan? Atau ibu lari ke garis ini, yang biru ini. Lihat nggak? Atau ibu lari ke garis BD. Tanya. Kira-kira kalau ibu lari nih, ibu kira-kira kalau ibu lari nih, ibu ini lari ke garis BC atau garis ke BD? Garis BC, Bu. Ke garis B. BD atau BC? Garis BC. BC. Kenapa? Kalau kamu garis BD namanya kamu motong ya? Boleh nggak kalau disuruh lari terus kamu motong? Nggak boleh, Bu. Oh iya. Lanjut ya, habis dari BC terus kemana lagi? CD. 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 Ya, lanjut lari dari CD ke sini ya, itu lari ke sini. Jadi lari dulu. Terus habis sampai habis melewati garis CD, ibu lari garis mana lagi? DA. Baru ibu kembali ke finish ke setnya lagi atau finish ya di DA, paham? Jadi boleh nggak ibu lewat tengah-tengah sini? Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh nggak? Tidak boleh, Bu. Boleh nggak? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Dapat nggak kalian menyimpulkan keliling dari lapangan itu bagaimana? Berarti tadi kan ibu bilang
Coba kalian perhatikan, kalian coba lari mengelilingi lapangan ya kan. Berarti kan ibu lari nih, ibu lari kita nih. Ibu disuruh lari ke lapangan nih, ibu lari ke sini, terus lari lagi ke sini ya kan. Terus habis itu lari ke sini, ibu lari sampai sini, ibu lari lagi sampai ke titik awal. Sekarang ibu tanya, kalian paham nggak? Apa sih yang dimaksud dengan ya kan keliling itu? Paham nggak? Paham. Apa itu keliling? Versi kalian deh, nggak ada semua itu pasti benar gitu kan, nggak ada yang salah. Cuman beda pemahaman ya, tapi kita satukan dulu pemahaman kita soal bahasa jelas ya. Sekarang ibu tanya sama kalian, dapatkah kalian menyimpulkan keliling dari lapangan tersebut? Dapat? Halo? Dapat nggak? Dapat. Oke. Kalau kalian bilang kan dapat, saya dapat gitu, dapat apa namanya? Dapat gitu. Saya tuh dapat gitu, dapat menentukan keliling tuh kelilingnya yang bagaimana? Keliling itu melewati sisi mana itu dari garis A B. Kelilingnya bagaimana? Yang gimana? Ayo. Kalau kamu suruh keliling tadi gimana? Bingung mengutarakan tapi paham ya? Tersebut. Aja gimana? Paham nggak keliling itu gimana? Paham, Bu? Alhamdulillah, Bu. Paham. Kenapa? Paham? Paham. Coba Paham, ibu Bu. coba jawaban dari kalian. Berarti Ya, Bu. keliling itu bagaimana? Bebas bahasanya gimana? Pendapat kalian? Menurut saya keliling itu melewati garis lapangan tersebut dari garis AB, BC, lalu lanjut CD dan DA. Oke, itu benar. Jadi itu siapa ya namanya tadi? Serial. Siapa? Serial dari 3. Hilda. Serial. Siapa? Arifda. Serial. Oh, Seril. Kelas 7N ya? Iya, Bu. 7N kan ya, Seril ya? Oke. Iya ya, jadi yang namanya kalau bahasa kalian kamu tadi, lari dari A, B, ya kan dari garis AB, BC, CD, dan DA. Oke, berarti intinya lari dari titik awal, kembali ke awal lagi, ya kan? Itu kalau umumnya. Tapi kan kalau awal ke awal lagi kan bingung ya. Berarti gimana? Pak, lari, ya, mengelilingi lapangan. Berarti mengelilingi sisi-sisinya. Sisi-sisi luar lapangan. Nah, jadi kalau misalkan lapangannya gambarnya, misalkan nih, ibu gambar di sini. Lapangannya misalkan begini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Ya, Bu. Itu lapangan ini kelihatan nggak? Nggak lihat juga? Kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak, Bu. Oke, Nggak ibu coba di kelihatan. sini deh, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kalau misalkan ibu Kelihatan, Bu. ini gambarnya kan nggak jelas ya. Ini model apaan sih, Bu? Tapi kalau ibu tanya, ini ada kelilingnya nggak? Ada kelilingnya nggak? Ibu tanya, ini ada kelilingnya nggak gambar ini? Kelihatan nggak? Gambar ini ada kelilingnya nggak? Ada nggak? Halo? Halo? Ibu tanya sekali lagi, ini ada kelilingnya nggak, Say? Ibu tanya. Kalau ibu perintahkan, coba kalian lari mengelilingi lapangan ini, bisa nggak kalian lari mengelilingi lapangan ini? Bisa nggak? Coba dijawab, bisa nggak?
Ayo, nanti kita nggak keburu semuanya selesai. Ibu tanya, bisa nggak? Karena awal dasar keliling, pemahaman keliling harus kita selesaikan terlebih dahulu di sini. Setelah kita paham di sini, maka kalian bentuk apapun itu, kalau kalian diperintahkan untuk mencari keliling, pasti kalian bisa karena kalian tahu dan paham konsep keliling. Nah, di sini menurut Ibu konsep kalian, pemahaman kalian mengenai keliling kalian belum paham. Kenapa? Karena Ibu bertanya kepada kalian, kaliannya masih ragu ngejawabnya bisa atau enggak. Sekarang Ibu tanya sekali lagi, bisa nggak ini kalian lari seperti ini di lapangan? Kira-kira bisa nggak kalian lari seperti ini? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Misalkan lapangannya bentuk seperti ini, kalian disuruh lari mengelilingi ini tidak bisa. Bisa, Bu. Jawabannya yang tepat, sayang. Keliling, yang namanya keliling, misalkan Ibu bikin startnya di sini. Ibu bikin startnya di sini, kelihatan ya? Misalkan Ibu bikin startnya P di sini. Iya, kelihatan, Bu. Ada misalkan guru Ibu, misalkan Ibu ayah saya kan suka lari, ayah saya tuh suka jogging ya. Jadi ayah saya misalkan merintahkan saya, coba kamu lari kelilingin lapangan ini, gitu kan. Ibu pasti lari kan, mengelilingnya seperti ini. Iya, iya kan? Iya. Paham? Bentuknya apa ya nggak masalah bentuknya. Jadi keliling itu masalah nggak sama bentuknya? Enggak. Nggak masalah, yang penting ukurannya. Kalau ukurannya nggak ada yang begini, ya dicari dulu ukurannya apa, bentuknya apa, paham? Paham. Jadi keliling itu tidak apa ya? Tidak mesti harus bentuknya segitiga, tidak mesti harus bentuknya persegi panjang, tidak mesti bentuknya harus jajar genjang, lapangan tidak mesti harus lingkaran, tidak. Ada juga gambarnya yang nggak beraturan, misalkan seperti ini, begitu kan, lurus, lancip lagi dia begini. Ini kita bisa nggak? Ada kelilingnya nggak? Enggak. Ada. Ada. Kelilingnya nggak? Ada. Ya. Kalau tidak ada kelilingnya, tidak ada wujudnya, sayang, tidak ada gambarnya, paham? Paham? Paham, Bu. Jadi kalau ini ada kelilingnya nggak ada. Berapa kan? Itu kelilingnya tinggal tambahin aja. Ini garis ini segini berapa? Ditambah garis ini berapa? Tambah garis ini berapa? Tambah garis ini berapa? Tambah garis ini. Paham? Jadi keliling tidak tergantung bentuknya. Bentuknya apapun, kalau ada ukuran panjang itu bisa dicari kelilingnya. Paham, Bu. Paham ya? Jadi dapatkah kalian menyimpulkan keliling? Jawabannya dapat. Bagaimana caranya ya kan? Bagaimana? Ya tergantung panjangnya gimana aja. Misalkan yang ini tadi kan, berarti kelilingnya gimana? Ini garis ini ditambah garis ini, ditambah garis ini. Nah, kalau yang ini berarti garis ini ditambah garis ini, tambah garis yang begini, begini. Nah, kalau yang ini berarti gimana lapangan tadi? Ya garis AB kan ada namanya, ditambah garis BC, ditambah garis CD, ditambah garis DA. Paham? Paham. Ada yang mau ditanya? Paham ya? Jadi keliling itu ada bentuknya nggak? Yang harus ditentukan bentuknya harus jajar-jenjang. Perlu? Perlu nggak? Perlu nggak? Perlu nggak? Nggak perlu. Bentuknya aja, nggak perlu dia harus jajar-jenjang. Kan itu tadi udah bilang. Paham ya? Jadi keliling itu yang penting ada garisnya, dia pasti ada keliling. Ya, paham? Oke, lanjut ya. Oke. Bentar. Oke. Pilih segi 4 dan segitiga. Ini nanti di PPT kalian yang di ini bisa kalian pencet, bisa keluar langsung ya. Kebetulan ini Ibu nggak dimunculkan. Kalau Ibu munculkan, kalau nggak salah kalian nggak kelihatan. Ya. Nah, jadi ini nanti di hasil PPT kalian nanti bisa kalian klik. Langsung muncul segitiga itu apa sifatnya ya. Baik, Bu. Ada yang bertanyakan? Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan belajar segitiga. Kira-kira kalian pernah nggak melihat sebuah segitiga? Nah, Bu.
Pernah, Bu. Kalau segitiga itu kayak apa sih? Contohnya kayak apa ya? Ibu pingin tahu. Kalian bisa tahu nggak segitiga itu yang kayak gimana? Seperti topi petani, Bu. Coba sebutkan salah satu contoh benda di sekitar kamu yang bentuknya segitiga. Tengah persegi. Apa? Tengah dan Ibu. Kenapa dia kaki? Apa dia tadi? Ibu Tengah nggak dari dengar? persegi. Rumah dari persegi, setengah dari persegi. Ya, benar. Setengah dari persegi itu dia juga membentuk sebuah segitiga siku-siku ya, itu ya, bisa segitiga. Terus benda apa yang di rumah kalian? Candi Borobudur, Bu. Oke, Candi Borobudur. Yang ada di rumah kalian? Atap rumah, Bu. Rumah, iya, atap rumah ya. Atap rumah tuh bentuknya segitiga. Oke, sih. Berarti kalian sudah tahu ya bentuk segitiga itu seperti apa. Oke. Lanjut ya, segitiga itu ada jenis-jenisnya. Ada berdasarkan besar sudutnya, segitiga siku-siku, ya kan? Ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini apabila ada sudut 90 derajatnya. Nih ya, siku-siku ya. Lihat ya, paham ya? Kelihatan kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, nah di sini untuk segitiga siku-siku D itu punya istimewanya. Apabila salah satu sisi siku-sikunya tidak diketahui, maka kita dapat mencarinya dengan memakai rumus Pythagoras. Contoh rumus Pythagoras adalah seperti ini. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat. Aduh Bu, ribet banget rumusnya. Aduh, pakai kuadratan lah, pakai apalah. Nah, jangan bilang ribet dulu ya. Jadi ilmu Pythagoras ini nanti akan kalian perdalam waktu kalian kelas 8, khususnya di semester genap, ya kan? Jangan kalian sepelekan ini rumus, karena rumus ini selalu bersangkutan dengan bangun-bangun yang lain, ya. Jadi kalian harus berusaha untuk bisa memahami rumus Pythagoras ini, ya. Nah, jadi sisi miring itu adalah sisi yang di depan sudut siku-siku. Ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, paham? Paham, Bu. Ada A, ada B, ada C. Nah, kayaknya minggu kemarin Ibu udah menjelaskan kenapa sih A, kenapa sih B, kenapa sih C, kenapa ya? Tahu nggak? Kenapa ada A, kenapa ada B, kenapa ada C? Tahu nggak? Ibu udah menjelaskan belum? Tahu. Apa? Kenapa A, kenapa B, kenapa C, D? Kenapa? Ada yang tahu? Coba kalau misalkan Ibu ganti deh, Ibu nggak mau A, nggak mau B, nggak mau Untuk membedakan posisinya, Bu. Kenapa? Untuk membedakan posisinya, Bu. Oke, untuk membedakan, iya benar. Untuk membedakan juga boleh. Sekarang Ibu tanya nih. Kalau misalkan Ibu ganti di situ, misalkan Ibu bilang di sininya P, kelihatan? Ibu bilang I, Ibu bilang R, boleh nggak? Boleh. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Benar. Boleh, Bu. Boleh. A, B, C ini sebagai apa tadi benar? Pembeda. Jadi A, B, C ini adalah angka. Bisa angka. Angkanya apa? Bebas. Nah, sama boleh nggak Bu? Ya bisa jadi. Bisa boleh. Angkanya beda boleh nggak Bu? Boleh. Angkanya koma boleh nggak Bu? Boleh. Misalkan Ibu tulis di sininya, di sininya 1,5. Di sininya Ibu tulis 1,2. Di sininya Ibu berapain nggak tahu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, jadi B? Bebas. Paham ya? Ada yang mau tanyakan? Jadi bebas ini rumusnya. Nah, coba sekarang misalkan, Ibu ini maksudnya rumusnya gimana? Aku nggak ngerti nih Bu, ya kan? Ibu bisa nggak kalau ngejelasin aku gitu?
Gimana cara ngejelasin aku nggak ngerti gitu kan. Oke, ibu misalkan ambil angka yang singkat aja, angka yang singkat. Misalkan ini ibu nggak tahu yang ini ya, ibu nggak tahu yang ininya. Atau misalkan ibunya tahu di sini doang, ibu tahu di sininya angkanya 8, di sininya angka 6. Kira-kira nyari Q-nya ibu bisa nggak? Ada sisi 3 nih. Hanya sisi alasnya tahu 6. Sisi tingginya ketemu 8. Kira-kira sisi tingginya tahu nggak? 7. Tahu nggak? Bisa menentukan nggak? Bisa nggak? Bisa. Pakai rumus yang namanya teori Pythagoras. Dengan rumus inilah kita bisa menyelesaikannya. Ibu, ini rumusnya dari mana ya? Dari Pythagorasnya. Ini. Jadi kalau untuk mencari gimana mau mencari C itu sisi apa sih? Miring kan dia? Miring ya? Ya, Bu. Miring. Berarti kalau sisi miring, nah berarti rumus C kuadrat sama dengan alasnya berapa? 6. 8/2. 8/2 deh. 8/2 atau 6 pangkat nih. Ibu tanya, 6 pangkat 2 berapa? 36, Bu. 12 atau 6 kali 2 atau 6 kali 6? 6 kali 6 kali 6, Bu. 6 kali 6. 6 kali 6 berapa? 36. 36, Bu. Ya, 36. 36 ya kan? Di situ 8 kuadrat berapa? 64. 64. Oke. Ini tiganya hilang ya kan? Terus habis itu gimana? 36 tambah 64 berapa? 100, Ini Bu. tiganya hilang. Oke, 100, Bu. 100. 100. Nah, di sini kan kekurangannya C kuadrat sama dengan 100 ya. Ini kebalikan dari Y, artinya gini. Perkalian kembar, tadi kan 6 kuadrat berarti 6 kali 6. Berarti ini artinya C kali C hasilnya 100. Berarti C-nya berapa? 10. Iya, 10. Dari 100. Angka dari 100 sama dengan 10. Dari 100, Bu. C-nya 10. Bu, aku nggak ngerti begitu gimana. Kan Ibu tadi bilang C kuadrat itu C kali C. Berarti perkalian kembar apa? 1 kali 1, atau 2 kali 2, atau 3 kali 3, atau 4 kali 4, atau 5 kali 5. Terus cari atau 6 kali 6. Gitu kan. Yang hasilnya dia 100. Tetapi ada aturan rumusnya kalau kalian belum menguasai. Kalian masih ingat nggak waktu kalian SD kalian diajarkan yang namanya teori Pythagoras atau bilangan pangkat 2 kuadrat? Itu di kelas 5 kalian belajar. Ibu kasih contoh, example, contohnya. Jadi kita itu sebenarnya lebih jago daripada semuanya ya. Kalau Ibu bilang 256. Ibu bikin nih, 1 kuadrat berapa hasilnya? 1. 2 kuadrat berapa? 3 kuadrat? 9. 4 kuadrat? 16. 16. Terus 5 kuadrat? 25. Oke, terus 6 kuadrat? 36. 36. Terus 7 kuadrat? 49. 9. Jago banget. 8 kuadrat? 64. 64. 9 kuadrat? 81. 81. 10 kuadrat? 100. 100. Kalau di sini akarnya ada akar, ini artinya akar 2. Akar itu paling kecil 2 ya. Jadi kalau di akar 2, akar itu dibelah 2 angka dari belakang. 1, 2. Kasih garis. Masih ingat nggak cara ini? Masih. Oke, perkalian kembar 2. Perkalian kembar yang hasilnya mendekati 2. 1, 2, 4, 4 ya. 2, 4. 3, 9 mana yang mendekati 2?
1. Berarti misalnya 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini tuh 4 ya. Nah, terus dikurang. 2 kurang 1, 56, turun 56-nya sepaket. Terus langkah kedua gimana? Ini ditambahkan. 1 tambah 1, 2. 2, kasih garis, kali garis, hasilnya harus 156. Caranya, kamu lihat yang belakangnya 6. Yang belakangnya 6 perkalian berapa? 16. 4. 4. Oh iya, 4. Mana ya 4? Bingung. Ini angka 1 nih ya, 81. Ini 36 ya, hilang di 36-nya. Ini ya, sama 4. Ya. Oke, 24. Misalkan kalau misalkan 4, kita coba dulu 24, jadi 4 dulu. Nah, kita uji coba dulu. Ini sembari kita tes kalian, bisa kalian ya. 4 kali 4 berapa? 16. 16. Ini disimpan. 2 kali 4? 8. 9. 9. Sama nggak? Tidak. Iya sama, berarti kita coba 6. Pasti 6 jawabannya. Nah, kita coba dulu ya. 26 kali 6. 6 kali 6? 36. 2 kali 6? 12. 15. Ini sama ya. Sama ya. Berarti di sini jawabannya benar. Berarti jawabannya adalah 16. Kalau kalian nggak percaya, silakan 16 kali 16 kali. Lihat ini 256. Nah, jadi mencari akar seperti ini ya metodenya. Nggak yang kurang paham nggak? Gimana? Hah? Kalau misalkan kurang paham, nanti kita lanjutkan ke A. Nanti kita pakai foto-foto gambar aja seperti yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kalian nggak bisa bertanya, itu nggak tahu kalian bisa semua atau enggak ya. Jadi jangan malu bertanya, oke? Kalau kalian nanti malu bertanya, kalian nggak bisa, itu sedikit sama kalian. Kenapa? Karena matematika itu adalah aktivitas yang memang biasa dalam kehidupan kalian. Jadi kalian memang harus bisa ya. Semangat. Paham ya? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini adalah segitiga lancip. Segitiga lancip itu kalau sudutnya semua dari 90. Ingat istimewanya segitiga sudutnya ini kalau ditambah besarnya 180 ya. Jadi ini segitiga lancip, kurang dari 180. Lanjut lagi, ini namanya tumpul. Nah, ini namanya segitiga tumpul. Tapi ya, segitiga tumpul karena ada sudut temuannya ini. Kalau dia mengatur seperti buaya, berarti segitiga tumpul. Kalau dia dari sudutnya. Lanjut, kalau dari segitiga sama sisi, kalau dilihat dari sisinya, panjang sisinya ada sebagiannya juga. Segitiga sama sisi, sama kaki, dan segitiga sembarang. Ini segitiga sama sisi. Kita mengajarkan contoh sisinya kita saja karena waktu memang tidak cukup gitulah pastinya ya. Sama kita terbatas sama semuanya, terbatas ruang, waktu, dan keadaan ya. Selanjutnya ini segitiga sama kaki, bisa kalian perhatikan nanti di PPT, kalian pelajari sifat-sifatnya ya kan. Lanjut juga, ini adalah gambar keramik yang bentuknya segitiga. Jadi yang namanya keliling segitiga gimana? AB ditambah BC ditambah C. Ya kan? Jadi cuma ditambah doang, kan keliling. Ya. Karena bentuknya segitiga, jadi tambah-tambah doang, paham? Paham. Bu. Apa itu konsepnya? Jadi keliling itu ya keluarnya aja. Kalau nggak ada garisnya berarti bukan keliling. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke contohnya. Coba kalian perhatikan bangun berikut, segitiga berikut ya kan. Ada AB 5 cm, BC 6 cm, BC 4 cm. Sekarang ditanya, ini kira-kira jawabannya benar atau salah? Kalau kelilingnya begitu. Mana ke anjing? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan? Benar, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak?
Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Oke, ini benar nggak? Berarti kelilingnya itu berarti 5 ditambah 6 ditambah 4. Setuju nggak? Setuju? Setuju, Bu. Iya, setuju. Tepat sekali. Karena keliling itu adalah garisnya ditambah-tambah semua. Berarti B ditambah B ditambah C. CB. Nah, berarti 5 ditambah 6 ditambah 4. Paham ya? Yang Paham. berikutnya soal kedua. Ini punya segini di samping. Nah, ini kan ada BC-nya, ada AB-nya, 4, ada 3. Sisi miripnya ada nggak? Enggak ada. Nah, kalau Nggak ada. tidak ada, kita harus mencari Oh, gambarnya. dengan teori apa ini namanya? Teori Pitagoras. Jadi kalau kalian lupa ingat nama saya kan Busita. Busita itu sebenarnya diambil dari Pitagoras. Kan nama saya guru, tapi nggak jadi guru ya. Jadi anaknya itu dikasih namanya guru matematika biar seperti ayah saya itu kasih nama matematika gitu. Jadi nama saya itu ngambilnya dari Pitagoras. Ya, karena mungkin nggak bisa sama Pitagoras mungkin ya, jadi anaknya dirumusin Pitagoras gitu ya. Jadi ingat saya ini namanya rumus pita gitu kan, Pitagoras ini namanya ejaan lama ya, PH itu. PYTH itu ejaan lama ya. Nah, sisi miring kuadrat sama dengan ini ya. Ini seperti yang Ibu jelaskan yang tadi ya. Paham ya? Iya. Jadi yang Paham. kuadrat sama 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9, berarti 25. Perkalian kembar yang hasilnya 25 ya 5 kali 5. setelah kalian ketemu sisinya 5 baru dinamakan 1. Nah, paham ya? Paham? Paham. Oke, semoga kalian paham dan mengerti. Karena rumus-rumus yang lainnya kita tinggal mengikuti saja, seperti persegi panjang, semuanya. Ini kan persegi panjang ya, seperti tadi kita diagnosa lapangan. Jadi ada AB tambah BC tambah CB ditambah D. Kalau jadi benar nggak? Ini bukan. Kan ada jadi sih. Ini bukan. Bisa disebut. Gambarnya nggak kelihatan, Bu. Gambarnya nggak kelihatan. Ya, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Baby ini ditanya, ini untuk ini juga nggak? DB ini apaan? Keliling juga nggak? Kalau kita misalkan mau keliling apa? AB, BD gitu. BD. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Ini namanya garis diagonal. Jadi garis diagonal itu nggak boleh dilalui kalau kita sedang ini. Kenapa? Karena kita bisa dianggap curang kalau kita lomba lari nih. Kamu motong ke sini, boleh nggak? Nggak boleh. Diomonginnya sama guru kamu? Iya. Iya, jadi nggak boleh gitu garis diagonal ini nggak boleh di sini. Itu hanya yang Luas. Oke, berarti karena di sini panjang, di sini juga panjang, di sini lebar, panjangnya ada 2, makanya disimpulkan dengan 2 panjang ditambah 2 lebar, artinya 2 dikali panjang ditambah 2 kali lebar. Atau mau disederhanain lagi, bisa dirumuskan lagi panjang tambah lebar. Jadi rumus cepat itu sebenarnya dapatnya dari mana? Dari dasarnya. Mana dasarnya? Inilah dasarnya. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Paham? Paham. Oke. Ini di sini ada sifat-sifat persegi panjangnya ya. Lanjut nanti bisa kalian perhatikan lagi waktu kalian baca PPT-nya. Karena ini kan terbatas waktu ya yang dibilang tadi. Jadi kalau keliling sama ya, coba kelilingnya ini gimana? Kelilingnya sudah bisa kita nggak? Aduh, ini kelihatan. Oke, kelilingnya kelihatan nggak? Kira-kira berapa keliling? Kelihatan, Bu. Berapa kalian hitung? Bu. Kan kalian nggak kelihatan kan udah ditutupin deh jawabannya, kelilingnya berapa? Berapa? 60. 60 dapat dari?
Dari 20 tambah 15 dikali 2. Oke, 20 ditambah 15 berapa sayang? 20 tambah 15, 35 dikali 2, 60. Oke, 70. Tepat ya. Oke, sip. Tadi udah jago dong. Ya, udah bisa ya. Lanjut ke ini namanya persegi. Persegi ini sifat-sifatnya harus kalian hafalkan. Setidaknya kalian paham. Biar kalian kalau ditanya adik kalian bisa ngebedain mana persegi panjang dan pendeknya ya. Ini karena persegi tidak ada istimewanya juga. Istimewanya dia persegi itu mempunyai sifat sama panjang. Jadi dia itu sama seperti belah ketupat. Dia sama seperti belah Tupat. ya, dia sama seperti belah ketupat. Jadi istimewanya mempunyai 4 sisi sama panjang, mempunyai 4 garis sifat yang tadi. Silahkan dibaca-baca dulu. Kelilingnya sama, garis garis CA-nya sama garis DB-nya nggak dipakai ya. Karena Iya. garis dalam atau garis diagonal yang dipakai keliling tetap yang ini. Wah, paham? Paham. Paham ya? Jadi rumusnya karena sisi. Bu, kenapa kok 4 kali sisi? Karena panjang sisinya sama. Jadi 4 dikali si apa Sisi. tambah sisi tambah sisi. Paham? Paham. Nah, ya ini kan udah gampang karena kalau kalian sudah paham maksudnya keliling, tinggal dibaca doang paham gitu kan. Ibu lewatin lagi ya, nggak usah contohnya sifat genjang-genjang. Genjang-genjang ini seperti ini sifatnya. Sudut yang berdekatan berjumlah 180. Mana sih yang berdekatan? Ini loh yang berdekatan. Ini, lihat ya kalian, ini loh. Yang seperti ini. Sudut C berdekatan sama sudut B. Sudut B berdekatan sama A. Sudut A berdekatan sama D kalau nggak sama B. Sudut A ditambah D hasilnya 180. B ditambah C juga hasilnya 180. B ditambah D juga 180. Intinya gimana Bu? Nggak usah bingung namanya apaan, yang penting tambahin aja AB tambah B tambah C tambah D. Paham? Paham. Oke, paham ya? Yang ini ya tinggal tambah-tambahin aja, garis tinggi ini dipakai nggak? Enggak. Oke. Paham ya? Mengerti? Ngerti. Oke, lanjut lagi. Trapesium ini jenisnya banyak ya. Ada trapesium siku-siku, ada juga trapesium setengah kaki, ada juga trapesium sembarang. Siku-siku itu ada siku-sikunya, sama kaki itu kalau kakinya sama, yang namanya sama kaki manusia itu kakinya ada 2. Berarti kalau bangun berarti 2 kakinya sama, 2 sisinya sama. Berikutnya adalah segitiga sembarang. Sembarang itu nggak ada yang sama ya. Bisa kalian pelajari isinya jenis-jenisnya. Berikutnya ini. Rumusnya kelilingnya gimana? Misalnya kelilingnya cuma nomornya A, tambah B, C, tambah C, tambah D. Nah, paham? Paham. Paham, Bu. Paham ya? Berikutnya ini. Ada trapesium AB di atas, tapi AB 22. Kayaknya agak ini khas ya, karena dia pakai rumus yang namanya teorema Pythagoras ya. AB-nya 22, CD-nya 10, dan D-nya 8. Nah, di pembahasan lihat gambarnya seperti itu ya kan. Sedangkan keliling itu gimana sih keliling ini? Tolong sebutkan kelilingnya gimana? AB AB dari sini terus tambah BC tambah CD tambah DA. Jadi sama tepat sekali. AB-nya udah ketemu belum? Ketemu. Udah. 52. Bu, kenapa di sini 6? Kenapa di sini 10, Bu? Kenapa di sini 6? Ada yang tahu nggak kenapa? Sama Karena itu Harusnya kan di sini 22 dong. 6 tambah 10 tambah 6 berapa? 22. 22. 22. Ini panjang DC sama dengan panjang EF. Bisa ada F ya. Nah, harusnya ada F. Harusnya di situ ada F. Bentar, itu pensil itu mana? Oke. Di situ F ya. Ini harusnya ada F-nya. Kelihatan ya? Ada F, ya kan? F ini sama dengan DC. Kalau di sininya DC-nya 10, EF juga 10. Berarti kalau udah konteks 10, 22 dikurang 10 berapa? 12. Nah, itu kan di sini kan 22 dikurang 10, ya kan? Sisanya 12.
Ini kan sama kaki. Yang namanya sama kaki harus Sama. sama. Berarti gimana? Berarti 12 dibagi 2. 2. Makanya berapa? 6. 6. 6. Makanya di sini 6, di sininya 6. 6. Terus kita mau dari sisi kiri yang nggak tahu, kita ambil satu ini. Kita pakai rumus yang namanya teorema apa? Pitagoras. Pitagoras. Seperti ini, paham? Paham, Bu. Nah, setelah itu ketemu baru kita tambahin AB. Bu, ini kok AB-nya 2. Aku nggak mau, aku maunya 6 ditambah 10 ditambah 6, boleh nggak? Boleh. 6 ditambah 10 ditambah 6 lagi, boleh nggak? Boleh. Itu langsung berdua nggak mau. Tapi dia nulisnya kelilingnya itu 6 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 10 yang atas ditambah 10 yang miring. Boleh nggak? Ininya diganti begini. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Bentar ya. Bu? Boleh. Karena nilainya sama dengan 22. 2. Paham? Paham, Bu. Oh, iya. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Tidak ada, Bu. Oke, ada yang mau tanyakan ya? Nggak ada yang mau tanyakan? Oke, iya. Oke, ya sudah. Nggak ada yang mau tanyakan. Kita lanjut lagi. Nggak ada yang tutup. Ini adalah layang-layang tempatnya. Ya kan? Kalian sudah pernah melihat layang-layang? Kelilingnya gimana ya? Kelilingnya sama juga. Yang penting luarnya, ya kan? Nah, ini juga sama, kelilingnya luarnya juga kan sayang ya? Gak ada bedanya ya? Iya. Paham? Belah ketupat ini sifatnya hampir sama seperti persegi karena panjang sisinya sama. Jadi rumusnya sama, tarik keliling persegi sama, ya. Tuh, cuman dia diagonalnya yang berbeda. Diagonalnya ini tidak sama panjang. Kalau persegi, diagonalnya sama. Jadi perbedaan antara belah ketupat dan persegi tadi atau di diagonalnya ya, sama sudut. Dengar? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Ingin tahu kalian bisa nggak ngebedain lagi antara belah ketupat sama persegi? Tadi kan Ibu bilangnya apa tadi? Perbedaannya di mananya? Di diagonalnya, Bu. Diagonalnya, dan perbedaannya selain di panjang diagonal juga di mana? Besar sudut, Bu. Oke, sudut persegi memangnya berapa ya? 4. Oh iya, sudutnya 4. Sudut besar sudutnya berapa? Berapa, say? 360, Bu. Nah, itu kalau ditambahin semua 360. Sudutnya berapa, kan bentuknya apa sih? Banyak itu jadi berapa? Banyak begitu bentuknya apa sih? Siku, Bu. Oh iya, persegi itu bentuknya itu siku. Ini. Anggap aja ditangkap ya. Namanya siku. Dia memang sama, persegi itu sama. Cuman bedanya di sudutnya siku-siku. Kalau misalkan dia mau dispiringi tidak bisa siku-siku. Tapi harus apa? Harus siku-siku juga. Paham? Paham. Ini namanya persegi yang miring. Hampir sama kayak belah ketupat ya. Cuman bedanya di mana? Di Sudut siku. sudut. Paham ya? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Atau ada yang ditanyakan? Selanjutnya sudah selesai. Tidak ada, Bu. Kenapa? Tidak ada. Tidak ada. Apabila tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu rasa cukup sekian. Memang waktunya kesannya tergesa-gesa. Cuma pemahaman yang Ibu perlu tekankan, kenapa Pak Ibu merasa semuanya tidak terlalu penting? Sebenarnya penting. Cuman kalau yang lainnya, sudah sendiri. Yang
Ibu tekankan adalah persamaan kita persepsi kita mengenai sebuah feeling. Oke, kalian sudah bisa menyimpulkan kan apa dari sebuah apa arti feeling itu, maka feeling kalian sudah paham? Paham. Paham. Bahasa kalian juga bahasa kalian itu tinggal satu aja bahasa kalian ya. Misalkan ini udah selesai ini ya. Gimana? Apa? Feeling itu gimana? Apakah feeling itu susah dimaknakan atau susah diartikan? Bagaimana? Oh, tapi kalian paham. Apa feeling? Coba feeling itu bagaimana menurut pendapat kalian gitu? Kurang jelas, Bu. Kenapa? Suaranya patah-patah, Bu. Nggak Suaranya kedengeran. patah-patah. Oh ya, maaf ya, karena cuaca terlalu mendung di sini. Aku mau tanya, kalian sudah paham mengenai hakikat atau konsiderasi feeling dalam menghitung feeling? Kalian sudah paham? Sudah paham? Halo? Bu, patah-patah. Oh, patah-patah. Oke. Kalau misalnya sekali lagi ya, jelas nggak? Apakah kalian paham apa itu feeling? Paham, Bu. Paham, Bu. Coba sebutkan feeling itu bagaimana? Kelilingnya sama dengan A tambah tambah B tambah BC tambah CD tambah DA. Tambah DA. Nah, Ibu tanya nih, kalau misalkan bentuknya nggak ada wujudnya, nggak ada bentuk gambarnya, Empat kali sisi, Bu. Bata-bata, Bu, nggak apa tuh nggak kedengeran ya? Oke, coba nanti kalian kerjakan tugas kalian. Terus Ibu juga ingin kalian nanti Ibu tambahin ya. Coba kalian lanjut mana ya? Kalian kerjakan tugas kalian, ditambah kalian harus mengartikan sendiri apa itu feeling. Ya, kan ini patah-patah ya. Jadi kalian tugasnya adalah mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom plus menjelaskan menurut kalian apa arti sebuah feeling itu. Paham? Kurang jelas? Ya, Bu, kurang jelas, Bu. Oke, jadi kalau kurang jelas mohon maaf. Nanti kita sambung di GC karena memang kondisi tidak memungkinkan, jaringan kita memang lambat, ya kan? Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup dulu presentasi kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa di SS ya. Jangan lupa di SS. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Silahkan kalian lanjut mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Jangan lupa, Ibu lupa mengingatkan tadi untuk absen ya. Absennya di GC jangan lupa. Iya, Bu. Silahkan kalian mulai. Silahkan kalian beraktivitas pelajaran yang lain. Ingat 5M, jaga jarak juga ya, jangan kerumunan, jangan lupa pakai masker. Ya, Bu. Bisa ya, sekian dari Ibu. Mobilitas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak bisa silahkan kalian bertanya di grup dan WA Ibu Tunggu ya. Iya, Bu. Mohon maaf jaringan jangan putus. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Salam untuk keluarga kalian. Selamat beraktivitas dan belajar ke pelajaran pendidikan. Terima kasih. Jangan lupa di SS ya dan kirim. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Oke, makasih. Makasih. Terima kasih. Silakan.
Terus dari bapaknya siapa?